Bu Atiwa aku nggak memungkinkan nih, nggak apa-apa ya. Tapi barusan tadi Bu Atiwa kirim. Nah nih coba Bu Atiwa kirim sekali lagi ya. Takutnya tadi ada anak-anak yang mungkin sempat keluar. Nah ini Bu Atiwa kirimin sekali lagi. Nah tuh kayak Bu Nia tuh, kayak gitu. Kayak Bu Atiwa nih, kayak Miss Esti gitu. Oke, kalau memungkinkan boleh. Caranya gimana? Nggak ada. Oh, caranya gimana? Ya udah nggak apa-apa. Saya nggak dipakai nggak apa-apa. Ya, oke. Nggak mengurangi keseruan kita kok. It's okay. Oke, nah kita hari ini mau jalan-jalan nih ke sini. Kita mau masuk ke dalam hutan. Apakah kalian udah pernah sebelumnya masuk ke dalam hutan apa belum? Sudah Belum pernah. belum pernah? Nggak apa-apa kalau belum pernah. Kalau mungkin hutan yang hutan kota juga nggak apa-apa. Ada yang udah pernah mungkin ke taman kota? Belum pernah? Pernah. Oh, ada yang udah, ada yang belum ya. Oh, ada yang pernah. Kemana? Taman kota. Oh, ke taman kota. Oke. Enak sih kalian. Iya, Kalian di ke sana taman kota itu banyak pohon kayak hutan. ada banyak pohon. Ada ketemu hewan nggak di sana? Ketemu sih, tapi burung doang. Oh, burung doang. Iya, betul, 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 betul. Sering juga ya ketemu burung. Nah, hari ini kita akan pergi, namanya itu ke Bukit Barisan Selatan National Park atau Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Bu Atiwa punya apa nih? Nah, sebelum kita pergi, oh iya, sebelum kita pergi ada dua. Kita harus cek peta dan Bu Atiwa harus cek semua rombongannya Bu Atiwa ini, coba kameranya dinyalakan ya. Karena kalau misalnya Bu Atiwa nggak lihat, gimana misalnya nanti Bu Atiwa si Aaron nggak ada. Aaron yang mana ya mukanya ya? Aduh, Bu Atiwa nggak tahu. Nah, kalau misalnya mukanya terlihat, Bu Atiwa jadi tahu sama semua rombongannya Bu Atiwa nih. Oke? Nah, nanti kita juga akan menanam-nanam karena kita hari ini mau masuk ke hutan. Nah, hari ini Bu Atiwa ada peta. SDE Hipasiko, kalian tinggalnya rata-rata di daerah mana ya? Tinggalnya di daerah mana? BSD. Aku tinggal di Alamsika. Oh, BS. oke, itu berarti di Pulau Serpong. Oh, di Serpong, di Gading Serpong. Berarti kita sekarang tinggalnya di pulau apa dong? Di pulau yang mana nih? Banten. Di Pulau Banten. Pulau apa? Banten, pulau apa kota ya? Di Pulau Jawa. Di sini ya, kita tinggalnya di Pulau Jawa. Kita tuh adanya udah agak kayak di ujung-ujung sini nih. Nah, kita sekarang mau pergi ke Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang letaknya itu di Provinsi Lampung. Nih, di sini nih, di bagian paling selatan atau paling ujung selatan Pulau Sumatera. Ya, Pulau Sumatera itu luas dari mulai Lampung sampai ke Aceh di bagian yang paling utara di sana. Nah, untuk bisa pergi dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera, kita nggak bisa lompat pulau meskipun kalau di peta kayaknya deket, tinggal lompat kayak gini, nggak bisa. Tapi kita harus menyeberangi sebuah laut yang memisahkan dua pulau, namanya apa tuh? Ada laut misahin dua pulau. Namanya adalah The Indian Ocean. not Indian Ocean, tapi selat, betul namanya selat. Ini namanya ada Selat Sunda atau Sunda Strait. Sunda Strait itu adalah selat yang memisahkan antara Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera. Jadi nanti perginya kita akan naik kapal ya. Sebentar Bu Atiwa mau spotlight jadi Bu Atiwa sendiri supaya kelihatan untuk semuanya. Siapa sih yang bicara? Ketua rombongannya yang mana? Nah, jadi kita akan menyeberangi Selat Sunda. Untuk nyebrang, bisa nyebrang dari Jawa ke Sumatera. Kita perginya nanti akan naik kapal. Nah, dari sini kita akan pergi ke pelabuhan penyeberangan Merak dulu yang ada di Banten. Ya, nanti kita tujuannya akan ke sini nih naik kapal. Nanti kapal kita akan berhenti di sini di Bakauheni Port atau pelabuhan Bakauheni yang ada di Provinsi Lampung. Nah, nanti kalian lihat-lihat ya pada saat kapalnya berlayar, kalian lihat-lihat udah kelihatan belum ada bangunan yang seperti ini nih. Ini kalau dilihat-lihat sama kalian kira-kira bentuknya seperti apa ya? Menyerupai apa gitu? Seperti ada yang mau mencoba menjawab ini seperti apa ya? Nggak apa-apa. Salah juga nggak apa-apa. Rumah adat.
Seperti rumah adat, coba lihat bentuknya seperti apa tuh. Coba kita Seperti lihat. naga. Seperti Rumah Lampung. Mahkota. seperti mahkota. Betul, ini adalah mahkotanya pengantin Lampung yang namanya adalah siger, ya. Jadi Indonesia, karena Indonesia itu luas sekali, ada banyak sekali tempat di Indonesia, ada banyak berbagai macam jenis mahkota yang dipakai sama pengantin yang ada di Indonesia. Nah, yang dipakai sama pengantin Lampung namanya adalah siger. Jadi nanti kalau udah kelihatan menara siger ini, tandanya kita udah dekat dan tandanya kapal kita sudah akan bersandar. Nanti kalian bantuin Bu Atiwa lihat-lihat kanan kiri ya. Lihat-lihat pada saat udah lihat ada menara siger. Nah, kalian kasih tahu aku ya. Bu Atiwa udah kelihatan berarti kita udah deket. Yang masih tidur harus udah bangun karena kita harus siap-siap untuk turun. Oke? Semuanya udah siap berangkat. Coba Bu Atiwa lihat kalau misalnya udah siap berangkat, boleh kasih jempol? Coba Bu Atiwa lihat mana yang udah kasih. Oh, Sabrina udah, If udah, Edward juga udah, Jacqueline udah. Oh, semuanya udah. Oke, good job. Kalau gitu, kita sekarang berangkat yuk. Kita akan berangkat dari sekolah, ya. Kita mau berangkat dulu menuju ke pelabuhan Merak ya yang ada di Provinsi Banten. Nah, kita lagi di jalan nih lewat jalan tol Jakarta Merak ya untuk menuju ke pelabuhan Merak. Bayar tol dulu. Setelah itu Bu Atiwa juga udah beli tiket sih. Sekarang beli tiket kapalnya itu online lewat internet. Jadi Bu Atiwa udah beli tiket sebelumnya. Nah, sekarang kita lagi menuju ke Darmaga ya untuk naik ke atas kapal. Tuh udah mulai kelihatan kayak ada asap-asap kapal gitu. Itulah kapal kita yang sudah menunggu. Nah, ini kita masih di perjalanan dan kita akan segera naik ke atas kapal. Jadi kapal itu besar sekali. Ini namanya kapal feri. Kapal feri adalah kapal yang biasanya digunakan untuk orang, betul, pintar, mengangkut orang dan juga mengangkut barang, termasuk mengangkut kendaraan kita juga. Jadi kendaraan kita nggak ditinggalin di Darmaga, tapi ikut naik ke atas kapal. Kita menyeberang bersama-sama. Nah, dia juga canggih loh. Di atasnya itu biasanya 2 lantai, bisa parkir di atas atau parkir di bawah. Nah, ini kapal kita nih lagi mau berlayar mengarungi Selat Sunda. Kalau sekarang bulan apa ini ya? Bulan Maret. Ombaknya agak-agak. Jadi kalau misalnya ada yang agak mabuk laut sedikit, nggak apa-apa ya. Biasanya kalau yang agak mabuk laut sedikit, biasanya dia suka keluar tuh supaya kena angin. Jadi nggak mabuk laut lagi deh. Nah, ini kita lagi mengarungi Selat Sunda untuk pergi dari Pelabuhan Merak di Banten. Kita akan menuju ke Pelabuhan Bakauheni di Provinsi Lampung. Kalau kalian nanti pergi betulan, nah ini kita lihat nih. Kita bisa lihat bahwa jangankan di pulau-pulau yang besar, udah kelihatan tuh. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Udah kelihatan belum? Tadi ada menara siger. Ada yang lihat nggak? Kelihatan ya. Jadi ada banyak juga pulau-pulau kecil nih yang kita lihat di sepanjang perjalanan kita. Kelihatan. Udah kelihatan. Oke, berarti kita udah mau sampai. Nah, ini adalah para orang-orang yang bertugas untuk menarik mooring rope namanya atau tali untuk menambatkan kapal sehingga kapalnya mau parkir. Nah, caranya begini. Bantu dengan tali supaya kapalnya nggak goyang-goyang. Dia udah bersandar di Darmaga dan sekarang kita akan turun dari kapal dan melanjutkan perjalanan kita karena perjalanan kita ini meskipun kita sudah di Provinsi Lampung masih cukup jauh. Kira-kira dari sini untuk bisa sampai ke Taman Nasional Bukit Barisan Selatan itu sekitar 5 jam. Ya, jadi masih ada perjalanan darat. Ya, jadi tadi kita perjalanan darat dari Merak ke Bakauheni, terus perjalanan laut naik kapal. Sekarang kita perjalanan darat lagi, ya, dari Bakauheni menuju ke Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Dan sekarang sudah ada jalan tol, jadi sangat memudahkan dan membuat perjalanan jadi bisa lebih cepat. Nah, kayak gini nih. Oh, kita lagi masih di jalan nih. Kita sekarang kalau dulu belum ada tol, kita harus lewat jalan umum yang itu butuh waktu yang cukup lama. Lebih lama lagi, bisa sampai 8 jam untuk sampai di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.
Tapi sekarang sudah ada tol, jadinya jauh lebih cepat. Nah, kita sekarang kalau udah lihat jalanan kayak gini nih, kanan, kiri, kita lihat, ada yang lihat penduduk nggak sih? Ada yang lihat penduduk nggak sepanjang perjalanan ini di jalanan ini? Nggak ada. Bagaimana dengan restoran? Apa ada yang lihat restoran? Tidak. Tidak. Toilet? SPB, tempat isi bensin, pom bensin ada? Tidak ada. Adanya hutan. Hanya ada hutan, kanan dan kiri hanya ada hutan. Sekarang kita lihat yuk, apakah kita benar-benar berada di hutan? Kita berada di mananya hutan ya? Ternyata kalau dilihat dari atas, kita emang benar-benar berada di tengah hutan. Berarti kalau misalnya kita udah tahu nih, kita mau perjalanan yang jauh seperti ini, kita harus mempersiapkan diri. Bisa nggak tiba-tiba di sini misalnya Lionel, aku pengen ke toilet deh. Ada nggak tempatnya untuk ke toilet? Enggak. Atau Jacqueline misalnya? Tidak. Jacqueline tiba-tiba bilang misalnya ke Bu Maria, aku pengen makan dong. Di sini ada restorannya nggak? Tidak ada. Jadi harus makan sendiri. Bisa nahan buang air kecil ya di perjalanan, malah bisa jadi sakit. Jadi tadi pada saat kita berada di atas kapal, pada saat kita masih melihat ada kota, disitulah kita isi bensin, pastikan bensinnya cukup, kita beli makanan, bawa snack, bawa cemilan, bawa minum, kemudian kita juga kalau ada yang mau ke toilet dulu, karena kalau kita sudah di tengah hutan kayak gini, susah mencarinya dan ini perjalanannya cukup panjang ya. Jadi harus direncanakan. Boleh ingetin mama, ingetin papa, ma jangan lupa ma, kita perginya jauh loh. Jangan lupa snack aku pastiin kita cukup, minum cukup, jangan lupa isi bensin dulu, jangan lupa ambil uang yang cukup. Nah ini semua adalah persiapan perjalanan jauh. Nah kalau udah kelihatan, boleh bantu buat Iwa nggak tuh tulisannya apa tuh di gapura itu tuh? Apa tulisannya? Selamat datang di TNB. Selamat datang di TNBBS Kubu Perahu. Selamat datang di TNBBS Kubu Perahu. Kubu Perahu adalah nama tempat ini. Tempat di mana Taman Nasional Bukit Barisan berada itu ada di daerah Kubu Perahu. Nah, ada yang masih ingat nggak nih? Nih, ada lagi dia nih. Karena ini adalah lambangnya Provinsi Lampung. Ini tadi namanya ada yang masih ingat? Ini namanya tadi apa? Mahkota apa ya? Mahkota? Orang. Iya, mahkota orang. Mahkota Siger. Mahkota apa namanya? Mahkota Siger. Coba, apa tadi namanya? Mahkota Siger. Siger. Jadi ingat ya, mahkota Siger adalah mahkotanya pengantin Lampung. Jadi kalau udah kelihatan ada TNBBS Kubu Perahu, sudah kelihatan gapura ini, berarti kita sudah hampir sampai. Dan kita sekarang sudah sampai di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Nah sekarang coba bantu Bu Atiwa baca yang warna biru ini nih. Apa tuh bacaannya? World Heritage Site. Ya, World Heritage Site. Tulisannya bukan Sumatera Heritage Site, bahkan bukan Indonesia Heritage Site. This is a World Heritage Site. Ini adalah situs atau tempat ya, tempat yang dibanggakan oleh seluruh dunia. Siapa yang memberi predikat World Heritage Site ini? Yang memberi predikat ini adalah UNESCO, Badan PBB. Jadi, hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini bukan hanya penting untuk Sumatera, bukan hanya penting untuk Indonesia, bukan hanya penting untuk Lampung aja, tapi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini penting untuk dunia. Kok dunia? Emangnya kalau misalnya nggak ada hutan, yang paling bahaya bisa nggak ada apa? Ada yang tahu? Ada oksigen. Nggak ada oksigen, exactly, bener ya. Nggak ada oksigen. Kalau nggak ada oksigen gimana coba? Kalau misalnya nggak ada oksigen kita bisa gitu? Nggak bisa bernafas. Nggak bisa bernafas. Betul sekali. Jadi keberadaan hutan ini dengan semua pepohonan yang ada di dalamnya ini adalah kebanggaan dunia. Jangan sampai hilang, dan siapa yang ngejaganya, yang jagainnya kita semua, khususnya kita yang di Indonesia karena ini adanya di negara kita. Nah, sekarang kita, wow, sudah disambut. Siapa ini yang menyambut kita? Siapa dia?
Harimau. Harimau. Apakah kalian takut dengan suara harimau? Takut nggak? Tidak. Tidak. Keren. Takut sedikit, takut sedikit. Takut sedikit, wajar. Takut sedikit itu adalah hal yang wajar. Tapi tenang aja. Tenang harimau, tenang. Iya. Kita akan berpetualang hari ini. Jadi mungkin aja kita akan ketemu harimau karena kita kan datang ke tempat tinggal mereka. Nanti kita lihat ya, kira-kira kita ketemu nggak sih sama harimau? Nah, untuk memulai perjalanan, kita akan memulai dengan jembatan ini. Jembatan apa Bu Atiwa? Biasa aja jembatan mah. Oh iya, jembatan itu emang biasa saja untuk orang yang udah biasa lewat aja, yang cuma sekedarnya aja. Tapi sebelumnya, sebelum ada jembatan ini, ada para ranger. Ranger itu adalah orang-orang yang menjaga hutan. Mereka ini cuma untuk pulang nih. Jadi kalau para ranger masuk ke dalam hutan, mereka tuh bisa di hutan itu selama berminggu-minggu, bahkan selama 1 bulan. Bayangin ketika akhirnya mereka pulang nih, asik pulang, ketemu sama keluargaku. Tiba-tiba semalam habis hujan dan airnya itu arusnya kencang sekali. Kira-kira bisa nggak mereka nyebrang ke sini nih? Jaraknya cuma deket doang. Bisa nggak? Bisa. Kira-kira menyeberang, tapi bisa menyeberang, tapi berbahaya nggak untuk mereka? Berbahaya. Berbahaya, sangat berbahaya. Meskipun para ranger itu semuanya jagoan renang, tapi sangat berbahaya. Nggak ada yang berenang mereka, karena ini adalah sungai, bukan Karena arusnya itu sangat kencang. Karena arusnya sangat kencang. Apa yang bisa terjadi kalau misalnya kita jatuh dan terbawa arus? Bisa kenapa terseret kan? Kita bisa terseret. Yang paling bahaya kita bisa apa? Kita bisa hilang. Betul, kita bisa hilang, kita bisa tenggelam. Jadi para ranger juga nggak berani langsung nyebrang. Maka dibuatlah jembatan yang kelihatannya sangat sederhana ini, tapi ternyata untuk para ranger ini sangat-sangat berguna. Jadi mereka sangat bersyukur. Dan ini membuat kita sangat bersyukur ya. Jadi apa-apa yang kita punya di dunia ini, kita harus pintar-pintar bersyukur. Nah, kita sekarang mau nyebrang dulu ya. Nah, berpegangan nih Vinzo, Chaehyun, Lionel, Damata, Steven, semuanya berpegangan. Aku jago renang, Bu Atiwa, tenang aja, aku bisa renang. Gaya bebas, gaya dada, nggak bisa sayang. Karena kita harus menjaga keselamatan. Jadi kita bukan hanya sekedar jalan-jalan, kita perginya sehat walafiat, pulangnya juga kita mau sehat. Jadi kita naik jembatan ini bergantian ya. Ya bergantian dan nggak ada yang buru-buruan, semuanya serba bergantian. Nah, dari sini kita akan mulai masuk ke dalam kawasan hutan. Jadi kita masuk ke dalam hutannya itu enggak sambil naik mobil, tapi kita berjalan kaki. Tapi ini luas banget Bu Atiwa. Iya betul, ini memang hutannya itu sangat luas sekali sehingga butuh waktu untuk bisa menjelajahi setiap titiknya. Nah ini teman kita nih, kakak kita dari kubu perahu yang juga ikutin nemenin kita jalan-jalan hari ini. Jadi kalau kalian lagi jalan-jalan ke hutan, jangan lupa selalu lihat kanan, lihat kiri, lihat atas, lihat bawah, lihat sekeliling karena ada banyak hal-hal yang menarik, hal-hal yang menakjubkan yang hanya kita temui di hutan. Kita nggak temui di hutan kota. Jadi hanya hutan yang betul-betul hutan seperti Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini yang penuh dengan keanekaragaman. Kita nggak bisa nih ketemu sama rafflesia kalau bukan di dalam Taman Nasional Bukit Barisan. Jadi kalau lihat kanan kiri atas bawah, siapa tahu ada ular yang melintas, siapa tahu ada pacet, siapa tahu ada tikus hutan yang lewat. Lihat sekeliling, kagumi sekeliling, dan banyak bersyukur. Nah, kita akan mulai melihat ini dulu nih. Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah nonton filmnya nggak? Ini seperti di film apa ya? Pernah. Harry Potter. Harry Potter. Apa namanya? Snitch. Snitch. Biasanya dimaininnya kapan? Waktu main Quidditch. Waktu main Quidditch, betul banget. Jadi ternyata di hutan juga ada snitch. Siapa yang punya snitch? Yang punya snitch adalah tanaman, namanya tanaman meranti. Tanaman apa sayang? Namanya tanaman meranti.
Jadi pohon meranti ini pohonnya itu tinggi banget. Kalau misalnya kalian mengelilingi pohon meranti sambil berpegangan, butuh Kavin, Lionel, Chaehyun, Devan, Kalista, Dennis, Jessiana, belum juga bisa mengelilinginya sampai tangannya pada ketemu lagi. Saking besarnya pohon ini. Dan pohon ini juga tinggi menjulang. Nah, pohon ini punya keunikan. Dia buahnya itu kalau biasanya buah kan kalau dari pohon adanya di ranting-ranting, terus dia jatuh ke bawah kayak gitu ya, terus dia tumbuh deh nanti di bawahnya itu bakal-bakal tanaman yang barunya. Tapi meranti ini buahnya itu punya sayap, sehingga pada saat dia jatuh dari pohonnya tertiup angin, jadi dia kayak terbang. Bentuknya juga mirip kan? Jadi dia dibilangnya snitch in the forest. Karena dia seperti snitch-nya Harry Potter, tapi adanya di hutan. Apa sih gunanya? Ternyata dia punya sayap. Gunanya karena dia punya sayap, dia akhirnya bisa terbang. Dan dia akhirnya bisa terbang ke mana-mana ke sekeliling hutan. Dan karena dia ke sekeliling hutan, akhirnya dia membantu menyebarkan bibitnya si meranti ini. Akhirnya pohon meranti tumbuh deh di mana-mana di sekitar hutan. Nah, dia juga sama nih sama tanaman yang di sebelahnya. Yang di sebelahnya ini namanya agak lucu. Namanya damar mata kucing. Nah, meranti sama damar mata kucing, dua-duanya ini sama-sama punya yang namanya getah. Kalau kalian lihat nggak ada getah di sini? Yang mana getahnya itu ya? Warna apa ya? Warna putih. Warna putih. Kira-kira menurut kalian bagaimana getahnya itu bisa keluar? Karena ditebang pohonnya. Hmm. Kalau kulit pohonnya terkupas. Kalau kulit pohonnya terkupas, wah Bu Atiwa bangga banget nih sama anak-anak SD Hipasiko, pinter-pinter dan aktif. Jadi betul ya. Nah ini ada nenek-nenek tuh yang lagi pakai tali yang dililitkan, dia lagi mau menaiki pohon meranti. Nah mereka diizinkan oleh pemerintah untuk melubang-lubangi pohon meranti ini seperti ini nih. Jadi ada lubang-lubangnya. Dari sinilah getah pohon. Ya, seperti wall climbing. Dari sinilah getah pohon damar mata kucing atau pohon meranti itu keluar, ya. Dan yang biasanya manjat itu, yang biasanya mendaki adalah nenek-nenek perempuan. Jadi perempuan-perempuan Indonesia itu memang kuat-kuat, laki-lakinya juga sama, hebat-hebat dan suka bekerja keras. Jadi ini sekalian jadi tangga juga. Jadi dia berpijak dari sini naik ke atas, ke atas, ke atas. Mereka boleh melukai pohonnya itu karena di dalamnya ada manfaat, tapi nggak boleh menebang habis, tidak boleh. Jadi mereka hanya boleh mengambil getahnya aja. Getahnya itu untuk apa emangnya Bu Atiwa diambil kayak gitu? Banyak sekali manfaatnya, untuk kesehatan, untuk kecantikan, untuk membuat cat, untuk membuat karet, macam-macam. Jadi dan yang paling utama juga salah satunya adalah dia punya keunikan. Getahnya damar mata kucing dan pohon meranti ini punya keunikan. Dia bisa dijadikan sebagai sumber panas atau jadi sumber penerangan atau jadi sumber api. Ada yang udah pernah lihat belum? Dari getah bisa jadi api. Ada pernah lihat nggak sebelumnya? Belum pernah. Tidak pernah, betul. Jadi memang hal ini hanya kita lihat kalau kita pergi ke hutan-hutan yang besar seperti Taman Nasional Bukit Barisan. Nah, kita lihat ya, benar nggak sih kata Bu Atiwa nih, dia bisa jadi api. Nah, nih, tuh, dia dilukai dulu kulitnya sampai dia keluar getah-getahnya itu, kemudian didekatkan api, dan dia bisa terbakar. Nah, ini hanya bisa dilakukan sama Bu Atiwa selaku pemimpin rombongan dan Bapak Ibu guru. Kalian lihat aja. Jadi, karena di dalamnya itu ada yang namanya resin dan itu mudah terbakar, akhirnya dia bisa deh dibakar. Apa gunanya? Gunanya kalau kita lagi ke hutan dan hutannya itu habis hujan, ranting-rantingnya semua basah, kita nggak bisa bikin api, sedangkan kita butuh membuat api untuk membuat masakan, membuat minuman, mungkin untuk kita cuci muka. Jadi kita butuh untuk memanaskan air. Nah, kalau rantingnya basah, kita nggak bisa dong pakai ranting akhirnya, tapi kita bisa menggunakan getah dari pohon meranti dan juga dari pohon damar mata kucing seperti ini. Nah, dari sini
kita akan ketemu sama pohon rotan. Kira-kira ada yang tahu nggak pohon rotan gunanya untuk apa ya? Di rumah ada nggak? Untuk bikin sapu lidi. Sapu lidi. Kursi. Bikin kursi, apalagi? Bikin apa lagi ya? Buat meja. Membuat meja. Membuat kemoceng. Membuat kemoceng, macam-macam ada banyak. Oh, gagangnya ya. Ya, jadi ada banyak sekali manfaat dari pohon rotan ini. Tapi, menurut kalian kalau pohon rotannya bentuknya kayak gini, bisa nggak pohon rotannya itu langsung kita dudukin? Enggak. Ya sakit ya, kita nggak bisa. Iya, kita akan ketusuk sama dia, jadi kita nggak bisa. Jadi ternyata pohon rotan ini harus ditunggu dulu sampai dia tua. Setelah dia tua, nanti duri-durinya itu akan rontok dan akhirnya dia jadi bersih seperti ini. Nah, baru deh pohon rotan ini bisa kita ambil dan kita pakai seperti kata kalian, bisa jadi kursi, bisa jadi meja, bisa jadi tempat tidur, gagang kemoceng, ada macam-macam. Nah, kemudian dia juga ternyata punya buah. Nah, buah itu rasanya kayak apa ya? Kayak buahnya pohon kelapa, tapi agak kurang manis sedikit. Kalau mau coba boleh nggak Bu Atiwa? Boleh, kalau mau coba mah boleh-boleh aja. Tapi biasanya yang makan ini dia nggak kenapa-napa, nggak beracun, nggak membuat kita jadi sakit, nggak. Cuman rasanya kurang enak. Jadi yang biasanya makan ini itu adalah burung-burungan. Nanti kita akan ketemu sama salah satu burung yang suka banget makanin buahnya pohon rotan. Nah, selain itu, Bu Atiwa mau tanya nih, ada nggak yang tahu nama tanaman? Dia sebuah bunga, bunganya itu besar banget, dan dia itu sangat bau. Bau banget. Apa ya? Bunga bangkai. Bunga bangkai? Nah, bunga bangkai ya, bunga bangkai, atau ada juga selain bunga bangkai satu lagi. Bunga apa tuh? Bunga nasional Indonesia dia. Seperti password Zoom meeting kita hari ini. Bunga rafflesia, betul, bunga rafflesia. Jadi bunga rafflesia itu berbeda dengan bunga bangkai. Nanti kita akan ketemu juga sama mereka. Tapi yang mau Bu Atiwa kasih tahu adalah tanaman rafflesia itu nggak bisa tumbuh sendiri. Dia harus menumpang. Dia harus menumpang sama tanaman lain untuk bisa tumbuh. Siapa yang ditumpangi sama dia? Nah, ini yang nggak banyak orang dewasa, bukan, bahkan belum tentu juga orang dewasa tahu. Dia menumpang pada akar liana, namanya akar liana. Ini adalah tanaman yang ditumpangin sama si rafflesia karena rafflesia nggak bisa cari makan sendiri. Jadi yang cari makan si liana, dia tinggal numpang. Dia enak aja ya tinggal numpang, nambah dia tanaman parasit. Jadi yang kerja, yang cari makan si akar liana, rafflesia tumbuh menumpang di atas liana untuk bisa hidup. Nah, liana ini juga punya keunikan. Kalau kita belah batangnya itu, di dalamnya dia mengandung air yang sangat banyak sekali. Jadi kalau kita kehabisan minum, kita bisa belah akar liana dan kita bisa mengambil air yang ada di dalamnya nih. Kayak bapak teman kita hari ini tuh juga dia tuh lagi minum air yang dari dalam akar liana. Kalau ini nih, ada yang tahu nggak? Dia ini suka bikin kita kepleset. Apa ya? Lumut. Biasanya lumut ya. Biasanya hidupnya di mana sih dia? Di tempat yang basah. Tempat yang basah. Pintar. Jadi memang lumut. Kenapa ya Tuhan diciptain lumut, bikin kita kepleset aja. Kalau aku lagi bersihin kolam ikan papa, suka jadi kepleset. Kalau misalnya di kamar mandi, suka ada bercak-bercak, itulah si lumut. Jadi lumut di hutan ada banyak sekali jumlah dan jenisnya. Nah, lumut adalah tanaman yang unik karena dia nggak membutuhkan banyak air untuk bisa hidup. Jadi bahkan di tempat-tempat yang gersang sekalipun dia ini bisa tumbuh, ya. Jadi dia dapat airnya dari mana Bu Atiwa? Kalau dia nggak perlu disiramin, dia akan tumbuh. Dia dapat airnya itu dari sekelilingnya, dari udara yang ada di sekelilingnya ini, dari kelembapan yang ada di sekelilingnya. Itu airnya dia simpan, ya. Jadi lumut ini juga sangat penting keberadaannya, kan bukan cuma bikin kita kepleset, tapi
dia ini juga membantu menyerap berbagai kotoran yang ada di udara, dia memproduksi oksigen yang sangat banyak, tapi memang kalau lagi ke hutan harus hati-hati, jangan sampai kepleset. Nah, kalau ke hutan sering-sering juga lihat ke bawah, takutnya ada yang lewat nih. Siapa tahu ada yang lewat mampir ke kaki kita. Oh, seperti ini. Siapa ada yang tahu nggak ini namanya siapa ya? Oh, Cacing. bukan cacing. Lintah seperti lintah ya. Ya kalau dia nggak enaknya dia kenapa emang ya? Kalau kena dia kenapa? Dia punya sifat apa tuh? Bisa keracunan. Enggak, dia nggak membuat kita Jadi keracunan. monyet. Tapi dia suka menghisap darah. Dia itu suka menghisap darah. Jadi dia Nyamuk ya? darah kita kalau misalnya dia nempel di kaki kita, dia nggak akan lepasin kalau dia belum kenyang. Membuat kita jadi keracunan buat Iwa. Enggak sih, cuman kan gatel ya kalau dia nggak mau lepas-lepas dari kaki kita. Jadi kita kalau masuk ke hutan, pastikan pakai celana panjang, pakai kaos kaki, pakai sepatu, baju lengan panjang, supaya dia nggak bisa mampir di badan kita. Karena dia susah ngelepasinnya, dia nggak mau lepas, susah dilepasin kalau dia belum kenyang. Tapi dia nggak bikin kita gimana-gimana sih, cuman kan gatel kalau ketempelan sama dia. Nah, Online biar tidak bisa. Karena iya. aku paling takut. Paling Oh, takut paling- semua cacing dan ular. Oh, kamu takut sama cacing dan ulat. Nanti kalau misalnya sering ke hutan, jadi teman sama mereka. Ya, karena mereka keberadaannya juga sangat penting sekali. Nah, nih ada yang menarik nih. Ada yang ini dulu deh. Ada yang punya pohon pisang nggak di rumah? Atau ada yang pernah lihat pohon pisang nggak di dekat rumah? Tidak pernah. Pernah. Coba sekarang nih, Bu Atiwa mau tanya nih. Coba diketik di chat, dilihat baik-baik. Ini adalah pohon yang tumbuhnya itu di sekitar rumah kita, di pekarangan, di kebun. Ini adalah pohon pisang yang hidupnya itu di hutan atau wild banana. Menurut kalian dari dua gambar ini, apa yang berbeda ya? Coba diketik di chat, Bu Atiwa lihat. Coba Bu Atiwa mau baca. Ya, oke. Coba bedanya apa dari dua gambar itu tuh? Apa bedanya ya? Yang mana, Bu? Nggak ada jantung pisangnya kata Lionel. Apalagi? Siapa lagi yang mencoba jawab? Coba ketik di chat supaya Bu Atiwa bisa bacain jawabannya. Mana ya? Baru Lionel nih, nggak ada jantung pisang katanya. Ada lagi yang melihat sesuatu nggak bertunas kata Justin. Apalagi ya? Ada lagi yang mau jawab? Coba Bu Atiwa lihat. Atau ada yang mau menjawab langsung boleh juga, boleh di-unmute. Yang satu kayak triangle, yang satu kayak stick, yang satu nggak ada pisangnya kata Evelyn. Oke. Apalagi ya? Oke, kalau gitu coba Bu Atiwa jelasin ya. Nah, jadi betul semua jawaban kalian. Kalau pisang yang ada di rumah, dia itu memiliki tandan pisang. Jadi ini namanya tandan pisang. Cikal bakal atau calon-calon jadi pisang. Nah, ini memiliki tandan pisang yang sangat banyak jumlahnya. Dan dia jantung pisangnya itu mengarahnya kemana? Lihat nih. Kalau yang di rumah, mengarahnya ke bawah. Ke bawah. Kalau yang di hutan jantung pisangnya mengarahnya kemana nih? Ke atas. Mengarahnya ke atas. Dan pisang yang ada di hutan juga tidak memiliki bakal-bakal anak pisang atau nggak punya tandan pisang. Dia akan punya sih tandan pisang tapi tumbuhnya sangat lama. Dan jumlahnya nggak sebanyak pisang yang ada di rumah. Rasanya juga sangat berbeda. Rasanya yang manis menurut kalian yang di rumah apa yang di hutan? Rumah. Di hutan. Ayo, yang di rumah apa yang di hutan? Rumah apa hutan? Yang di? Tahu. Kalau belum tahu nggak apa-apa. Jadi yang manis itu adalah yang di rumah, yang tumbuh di pekarangan. Kalau yang tumbuh di hutan rasanya agak pahit-pahit, sepet kayak gitu kurang enak. Tandanya apa? Tandanya kita itu sudah dikasih makanan-makanan atau buah-buahan yang enak, yang manis. Jadi jadi kita harus suka makan buah dan sayur karena kita udah dikasih yang enak-enak. Yang kurang enak
itu untuk para satwa. Jadi wild banana bukan dimakan sama manusia, meskipun kalau mau cicip boleh juga, nggak ada masalah, tapi rasanya kurang enak. Nah, selain itu ada tanaman burahol namanya. Ini kalau kita lihat ya, dia punya keunikan. Buahnya itu keluarnya bukan dari ranting-ranting, tapi keluarnya dari batang. Jadi dia sekali keluarnya bukan satu-satu, tapi sekali keluar langsung banyak rombongan seperti ini. Nah, ini buahnya itu sampai ke bawah-bawah. Lihat tuh, dekat akar juga ada buahnya banyak sekali. Siapa yang makanin buahnya burahol ini? Yang makanin ini adalah para tupai. Yang makanin ini adalah para anjing hutan. Jadi para makhluk yang hidupnya itu di hutan gitu. Boleh nggak kalau mau cicip? Boleh juga. Tapi rasanya kurang enak. Nah, ini nih yang berikutnya kita akan ketemu. Nah, ini adalah bunga bangkai. Bunga bangkai adalah bunga tertinggi di dunia. Kalau yang sebelahnya adalah Rafflesia. Rafflesia adalah bunga terbesar di dunia. Kelopaknya itu terbesar di dunia, paling besar ya. Bisa sampai 1 meter lebih. Nah, kalau bunga bangkai, dia ini bisa hidup sendiri, nggak butuh menumpang sama siapa-siapa karena dia punya tunas tuh. Kayak gini, ini adalah sumber cadangan makanan dia. Jadi dia bisa tumbuh sendiri. Ya, kalau Rafflesia nggak bisa tumbuh sendiri. Ada yang masih ingat nggak? Dia menumpang sama siapa tadi? Coba. Liana. Bisa buat. Liana, pintar, keren. Tapi meskipun mereka ini berbeda, ada persamaannya loh. Persamaannya apa? Mereka bau. Mereka sama-sama bau, benar. Sama-sama bunga. Sama-sama bunga dan sama-sama bau mereka, ya. Mereka sama-sama bau. Nah, jadi ini adalah proses Rafflesia itu mekar. Untuk memekarkan kelopaknya aja itu butuh waktu sekitar 3 sampai 5 hari, ya. Beberapa hari, ya, untuk butuh 30 jam itu pas dia udah benar-benar cuma tinggal ngebuka lebar. Tapi butuh beberapa hari. Kalau dari bonggolnya, dia itu butuh berbulan-bulan untuk sampai keluar bunga dan lain sebagainya. Tapi layunya itu cepat sekali. Jadi dia sangat mekarnya lama, tapi layunya sangat cepat. Nah, jadi dia sangat-sangat cepat. Jadi kadang-kadang ada yang, kita ke hutan yuk. Itu Rafflesia lagi mekar. Pas kita sampai ke sana, Rafflesianya udah layu lagi. Iya, karena dia memang untuk layunya itu butuh waktu yang cepat. Ya, sedangkan untuk menunggu dia sampai keluar. Rafflesianya ada duri. Iya, di dalamnya itulah tempat yang keluarnya si bau itu di sana, sayang. Nah, nih sekarang kita akan lihat nih. Nih, yang besar tinggi ini adalah akar liana. Jadi namanya akar, tapi dia sebetulnya tanamannya itu sangat-sangat besar sekali ya kalau kita lihat. Nah, ini adalah daun-daunnya si akar liana. Jadi Rafflesia itu nanti kalau bisa dia udah mati jadi kayak gitu tuh, jadi hitam-hitam. Nah, ini dia mulai dari sejak bonggol. Nah, dari sini sampai ke mekar seperti ini butuh waktu berbulan-bulan. Butuh waktu berbulan-bulan, bisa sampai 6 bulan atau 7 bulan. Kemudian dia akan mekar dengan cantik. Tapi kalau kita deketin, bau. Kenapa sih dia bau? Jadi bau itu adalah untuk menarik para serangga supaya mau datang ke tempat dia. Nah, serangga inilah yang akan membantu proses penyebarannya Rafflesia. Ya, karena Rafflesia nggak punya daun. Lihat tuh, Rafflesia nggak ada daun kan? Dia nggak bisa memasak makanannya, dia harus menumpang. Ya, jadi dia juga harus dibantu sama serangga untuk proses penyebarannya. Nah, habis lihat Rafflesia. Oh, kamu udah pernah lihat Rafflesia? Iya, di Singapura. udah pernah. Oh, keren. Rafflesia arnoldia. Jadi di Singapura pernah lihat Rafflesia. Nah, di sini kita sekarang nggak terasa hari ternyata sudah mau gelap. Kira-kira kalau lagi di hutan, kita tidurnya di mana ya? Tenda. Di tenda. Tenda kayak camping. Kayak camping gitu ya? Are you sure? Ya nggak ya? Kira-kira kita tidurnya di tenda? Mungkin kita tidurnya di sini kali. Mungkin nggak kira-kira kita tidurnya mungkin di sini? Enggak, karena tidak ada. Mungkin.
enggak, itu Enggak mungkin. Itu hotel. Jadi, tapi kira-kira kalian masalah nggak kalau tidurnya di tenda malam ini kita camping? Tidak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, keren. Keren. Jadi, kadang-kadang oh, kamu jadi pengen camping. Kamu jadi pengen camping. Iya, jadi ada waktunya ya. Semua ada waktunya. Ada waktunya kita tidur di ke tempat tidur yang nyaman, kita tidur di hotel, tapi ada juga waktunya untuk kita merasakan, oh begini loh rasanya tidur di alam terbuka menggunakan tenda, melihat ada serangga yang lewat, itu juga sangat seru. Itu namanya apa? Namanya adaptasi, namanya kita menyesuaikan diri. Jadi kalau kita lagi di hotel, kita bilang Bu Anosa, nggak apa-apa aku tidurnya di tenda aja karena kita lagi ada di hutan. Di sini nggak ada hotel, aku nggak masalah. Gitu. Nah sekarang aku udah bawa teman-temanku nih, teman-teman rombongan kita. Mereka lagi mau nyiapin tenda kita untuk malam ini nih. Ada tendanya ada banyak, di belakang sana tuh ada banyak lagi. Ini ada 2 nih yang lagi dibangun untuk kita nih. Nah, kita akan tidurnya di sini, di tenda. Ada yang tenda untuk anak perempuan, ada yang tenda untuk anak laki-laki. Abis dari sini, kita kayaknya akan butuh menyalakan sumber penerangan kita, sumber panas kita, sumber cahaya kita selama kita mau tidur. Kira-kira kita akan menyalakan apa dulu ya kalau abis bikin tenda? Api unggun. Api unggun? Api unggun sepertinya kita juga emergency light. Oh, ada emergency light, of course kita juga bawa emergency light, tapi kita juga akan membakar api unggun karena kita mau manggang ikan, kita mau membuat makanan kita juga. Oke? Nah, ini kita lagi pada siap-siapin, tas-tas kita udah mulai dimasukin ke dalam tenda. Sebentar lagi kita akan menyalakan api unggun. Nah, ini api unggun ini udah mulai dinyalakan, udah mulai terbakar kayu-kayunya. Campfire. Iya, campfire. This is a campfire. Oke, nah kita lagi camping. Jadi kita pakai campfire seperti Bisa ini. makan marshmallow. Bisa bikin marshmallow ya di sini, bisa bakar marshmallow. Atau Tapi sebelum kita bikin s'mores di sini, ada nggak yang mau nemenin Bu Atiwa jelajah hutan di malam hari? Berani? Mau? Berani? Oke. Mau tapi takut. Ya nggak masalah. Oke, kita lihat ya. Takut Kamu berarti tapi jelajah. takut sedikit. Takut sedikit, it's okay. Rasa takut itu adalah rasa yang wajar. Orang manusia pasti merasakan takut, pasti merasakan khawatir. Itu okay, kita jelajah hutan di malam hari yuk. Ternyata hutan di malam hari seperti ini. Tuh, kita kan bawa senter. Di langit juga ada bulan. Kita juga perginya rombongan, jadi tidak usah takut. Kalau misalnya datang rasa takut, ya aku takut. Oh, langsung buru-buru. Bu Anosa pegangin aku dong, aku takut. Bu Maria pegangin aku dong, aku takut. Tapi nggak apa-apa. Oh, enggak. Jadi kita lihat ke bawah, lihat, oh ternyata keadaan hutan di malam hari seperti ini. Dia sangat hening. Mungkin nanti kadang-kadang akan terdengar ada suara hewan-hewan. Ini adalah semuanya keistimewaan. Suara hewan-hewannya itu kayak burung hantu. Ada suara burung hantu mungkin, ada suara harimau Sekarang mungkin. sudah semakin takut. Sekarang semakin takut enggak. Jadi jangan takut ya, karena kita semuanya perginya bersama-sama. Ini adalah suasana hutan di dalam malam hari. Jadi nggak apa-apa, ini namanya adalah untuk melatih keberanian kita. Jadi biasa aja ya, karena kita pergi sama-sama. Kalau kita mau ke Taman Nasional itu emangnya harus tidur di alam. Iya, biasanya karena butuh waktu yang lama sayang untuk keluarnya lagi. Nah, biasanya kita menginap semalam atau 2 malam. Nanti dari sini kita kembali deh. Ya, setelah kita kembali ke tenda ternyata hujan. Jadi kita ada serangga yang lewat di atas tenda kita tuh. Ada serangga yang lagi lewat di atas tenda kita. Nah, ini kita udah bawa tuh emergency lamp kan? Jadi kita bawa juga untuk berjaga-jaga kalau misalnya di luar hujan kan, api unggun kita nanti akan padam. Jadi kalau hujannya deras banget, ya kita bisa di dalam tenda ini supaya nggak terlalu gelap, kita pakai, aku udah pasangin lampu-lampu supaya kita tetap terang dan tetap nyaman. Tuh, agak goyang-goyang sedikit tenda kita tuh karena ada angin. Ini adalah keistimewaan-keistimewaan yang akan kita rasakan ketika kita camping di hutan. Rasanya seru sekali, bisa mendengar suara hewan, bisa mendengar suara hujan, suara angin di dekat kita.
Nah, pagi-paginya nih, setelah tidur, semalaman mudah-mudahan kalian semuanya bisa tidur. Pagi-paginya kita bangun. Ternyata api unggun kita udah tinggal kecil segini. Dan ternyata tenda kita itu adanya di pinggiran danau. Jadi kayaknya kalau udah pagi-pagi mau melanjutkan perjalanan kayak gini, enaknya sih kita sarapan dulu deh. Nah, kalau lagi ikan. kalau lagi sarapan di hutan tuh, kita makan apa aja yang ada. Kadang-kadang mau KFC, nggak ada KFC di sini, nggak ada makanan yang cepat saji. Jadi kita biasanya bikin telur, kita bikin teh, kita makan makanan yang tinggi protein. Dan tadi telurnya malah ada happy face. iya, dikasih happy face sama aku, kan kita happy people. Jadi ini kita kupas telur dulu. Aku sukanya yang setengah matang. Nanti kalau kamu sukanya yang matang, nanti aku bikinin juga ya. Nah, ini kita mau aku kasih lada sih sedikit supaya enak. Aku kasih cabai sedikit biar agak ada pedes-pedesnya. Nanti kalau kamu nggak mau, nanti aku bikinin yang sesuai maunya kamu. Nah, aku suka pakai lada. Oh, kamu suka pakai lada. Nah, kalau kita kenapa sih sarapannya tadi cukup banyak? Karena kita mau melanjutkan jelajah hutannya, kita akan bertemu dengan para primata. Primata itu apa yang ada di kepala kalian ketika kalian mendengar kata primata? Kayak ada mata. Itu nggak ada ekornya ya? Nah, ada yang bilang primata. Primata itu biasanya hewan apa? Monyet. Monyet gitu, tapi kayaknya nggak punya ekor. Ada yang nggak punya ekor. Betul sekali. Nanti kita akan ketemu yang nggak punya ekor ya. Nah, nanti menurut kalian kalau misalnya kita primata, aku tahu sih dari SDAEHI Pasiko pasti anak-anaknya semuanya anak-anak yang baik banget. Boleh nggak kita kasih makan dia mungkin? Misalnya Kalista bawa roti, kita boleh nggak kasih dia makan roti? Saya bawa kacang. Boleh. Tidak. Ada yang boleh, ada yang tidak. Jadi boleh apa tidak boleh? Boleh. Ini betul-betul baik sekali berarti kalian. Tapi jawabannya adalah tidak boleh. Jadi kalau kita masuk ke hutan, kita tidak boleh memberi makan hewan apapun yang kita lihat. Kenapa kita nggak boleh kasih makan? Karena nanti perilakunya berubah. Dia sudah punya banyak sekali makanan. Seisi hutan itu semua makanan dia. Kalau tiba-tiba mereka pengen makan pizza atau tiba-tiba mereka ingin makan roti, apa yang akan terjadi menurut kalian? Diambil ngikutin kita. Diambil makanan kita. Mereka akan mencoba ngikutin kita. Mereka akan mencoba dengan segala cara untuk keluar dari hutan supaya bisa makan pizza, supaya bisa makan burger. Apakah itu mungkin? Tentu saja enggak mungkin. Mereka enggak akan mungkin mendapatkan pizza. Iya, tapi perilakunya sudah berubah. Dia enggak mau lagi makan wild banana. Dia enggak mau lagi makan kacang-kacangan yang ada di hutan karena perilakunya berubah. Ketika perilakunya berubah dan makanan yang dia mau nggak didapat, apa yang akan terjadi sama mereka akhirnya? Mereka akan kelaparan kan? Setelah kalau mereka kelaparan, mereka akan bisa apa? Mati. Mereka bisa mati dan mereka bisa punah. Jadi kalau kita datang ke hutan, kita lihat saja, say hello, just say hello. Oke, jangan ini cobain di aku dibawain mama nasi goreng. Nanti kalau mereka makan nasi goreng, mereka akan berubah perilakunya. Jadi kita tidak boleh memberi mereka makan. Nah tadi ada yang bilang ada monyet tapi nggak punya ekor. Kamu sebetulnya lagi lihat dia nih. Justin raise hand. Justin mau tanya apa sayang? Justin mau tanya? Boleh unmute dulu? Oh Justin enggak. Steven mau tanya? Ini katanya primata, tapi kok di sini tulisnya primate? Iya, primate ya. Ini di sini bahasa Inggris sayang. Iya betul. Bahasa Inggris Steven betul. Iya, jadi ada perbedaan sedikit dalam tulisannya ya. Ternyata tadi yang buntutnya itu nggak kelihatan, ternyata itu adalah dia nih. Nih, kalian coba pakai teropong deh. Coba deh kayak aku. Kamu arahin deh ke atas. Di Zoom bisa. Yang pakai kayak Damata tuh pakai kertas teropongnya. Aku arahin deh. Udah ada yang lihat belum? Biasanya sih rantingnya gerak-gerak tuh. Nah, ada yang itu. Siamang belum? Nah, itu tuh. Siamang adalah yang kamu lihat.
Si primata yang tidak punya ekor itu namanya adalah si siamang. Badannya itu hitam semuanya. Dan dia juga memiliki tangan yang panjang karena mereka sukanya seperti ini. Bergelayutan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan mereka juga bisa loh sambil bergelayutan kayak gini, sambil juga mengambil makanan. Jadi sambil bergelayutan sambil makan, sambil bergelayutan sambil makan. Jadi primata adalah salah satu makhluk yang paling pintar. Salah satu fauna yang paling pintar yaitu golongan monyet. Nah, kalau primata ini, si siamang ini kalau lagi di hutan, dia tuh pengen ngasih tahu ke kita sebetulnya, "Hey, aku ada di sini." Tapi kan dia nggak bisa bicara, dia nggak bisa bahasa. Jadi dia caranya ngasih tahu keberadaan dia, kadang dia jatuhin ke kepala kita ranting. Kadang-kadang juga kepala kita tahu-tahu basah. Menurut kalian kena apa tuh? Kenapa? Waduh. Kenapa ya kalau kepala kita tiba-tiba basah? Astaga. Ya ampun, astaga. Kadang-kadang kita dipipisin sama dia. Itulah caranya untuk berkomunikasi sama kita, memberitahu, aku ada di sini. Ini kamu aku pipisin sebagai salam kenal. Hari ini kita akan lihat ada si siamang yang pipis nggak ya? Coba kita lihat ya, kita akan ketemu nggak ya sama si siamang yang pipis ini? Kayaknya nggak suram, nggak bisa mandi. Pipis tuh dia say hello tuh. Astaga, dia pipis sembarangan. Jadi itu adalah cara dia untuk mencoba berkomunikasi, tahu keberadaan. Ntar kalau kena itu nggak bisa mandi lagi. Iya, kita harus cari ke sungai untuk mencuci kepala kita. Dari siamang, kita sekarang ketemu sama siapa yang melototin kita? Tarsius. Glider ya. Glider ini Tarsius. Mirip yang kayak Star Wars. Iya, Tarsius itu. Tarsius adalah primata yang terkecil di dunia. Dia bukan cuma kecil, tapi terkecil di dunia. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya dia matanya tuh sangat terang, tapi di malam hari. Dia makhluk nokturnal. Iya, kayak alien ya bentuknya ya, telinganya lebar. Dan matanya itu melotot terus. Coba kalian kayak gini nih, melotot terus. Mata kalian kayak apa? Matanya menjadi perintah. Nah, gimana mata kalian kalau mata kalian melotot terus? Perih matanya. Perih kan mata kita, makanya kita dikasih Dia Tuhan nggak pernah mata. Dia nggak pernah berkedip, dia nggak pernah menutup kelopak matanya. Tapi kalian tahu nggak bagaimana caranya? Oh, ini dia lagi tidur. Karena dia tidur juga membuka matanya. Gimana taunya? Hanya ditutup setengah. Dia nggak bisa membuka setengah, nggak bisa sayang. Taunya kita gimana kalau dia nggak lagi tidur nih? Nah, ini lagi tidur. Lagi tidur itu. Nah, jadi apa tuh menurut kalian? Lagi emang Dia diam aja kalau lagi tidur. Diam aja. Jadi kalau dia diam aja sambil pegangan kayak gini nih, diam aja. Nah, dia diam aja. Tapi kalau matanya itu kayak kena angin apa itu kayaknya nggak perih itu. Iya, jadi nggak perih. Jadi kalau kita sudah jelas perih, jangankan kita mau ngebuka 24 jam kayak gini, kita pasti udah punya insting untuk berkedip. Tapi kalau Tarsius berbeda, mereka memang matanya ya bakal melotot terus. Dan ketika dia diam saja, tapi matanya terbuka, kemungkinan besar yaitu dia sedang tidur. Jadi ini adalah primata terkecil yang ada di hutan. Ini adalah Tarsius. Tuh diliatin kita sama dia tuh. Apa sih pelotot-pelotot ini? Jadi kalau malam itu dipelototin itu jadi kayak serem gitu. Tapi dia kalau malam sayang, dia aktif. Karena dia kan makhluk nokturnal. Jadi dia keliling-keliling kalau malam. Kayak burung hantu. Nah, kayak burung hantu. Siapa lagi yang kalau malam hari dia aktif? Kayak kelelawar. Siapa lagi? Nyamuk. Nyamuk pagi dan malam selalu aktif. Kalau nyamuk itu musuh aku. Kalau nyamuk itu pagi, siang, sore, malam dia kadang-kadang suka datang. Dia suka gigitin aku. Jadi itu kalau itu sampai bentol. Nah, ini nih kalau ngomongin bentol-bentol, ternyata ada hewan yang memiliki frog. Kamu nggak suka frog, tapi kamu harus kenalan sama frog. Jadi karena dia sangat penting keberadaannya. Di rumah aku pernah sering datang. Iya, tapi kodoknya itu warna coklat. Sedikit nih buat Iwan nanya nih. Tadi kan kita ngomongin nyamuk, terus kita ngomongin frog. Apa hubungannya nih antara nyamuk sama frog? Kalau nggak ada frog, Kalau nggak ada nyamuk tuh makan nyamuk. nah kalau nggak ada frog, tambah banyak
banyak lagi nyamuk di sekitar kita, tambah bentol-bentol kita. Jadi frog ini lah yang memakanin para nyamuk yang ada di sekitar kita dan serangga-serangga yang lain yang mungkin suka mengganggu Laba-laba kita. juga makan nyamuk. Nah, jadi Biasanya itu sekarang ternyata kodok dan katak itu berbeda. Menurut kalian yang kodok yang punya bintik-bintik apa yang kulitnya licin? Kulit licin, yang licin. Yang mana? yang licin. Licin. Yang licin. Ternyata kodok itu adalah yang gemuk, yang berbentol-bentol. Itu si tots atau si kodok. Dia badannya besar, di badannya itu penuh kutil-kutil, dan dia itu hidupnya itu di daratan. Karena badannya dia ini besar banget, jadi dia kurang lincah pada saat dia melompat. Tapi kalau katak, badannya itu agak licin-licin halus gitu, dia suka melompat dan bisa melompat lebih jauh karena badannya juga jauh lebih kecil, jadi dia lebih lincah. Dan kalau katak, dia suka hidupnya itu di dekat air. Nah, sekarang kita ada kuis nih, coba dinyalakan semua mikrofonnya. Kita akan ada gambar kodok, katak. Kalian harus menyebutkan dengan cepat karena akan dia akan pindah gambarnya dengan cepat. Siap semuanya? Siap. Oke, kalau gitu semuanya siap-siap kita. Konsentrasi penuh. Nah, siapa tuh? Kodok. Oh, Kodok. Katak. ini. Kodok. Katak. Kodok. Kodok, katak. Kodok. Jadi, Katak. nah ini siapa nih? Ini kodok. Oh, ada putih-putih. Nih udah di air, di air. Kodok. Nah, yang bisa lompat jauh banget tuh. Nih yang jalannya terseok-seok kayak gini siapa nih? Gak bisa lompat jauh. Kodok. Kodok. Biasanya itu kodok itu Betul. yang banyakan di rumah itu. Iya, masuk. betul. Pintar semuanya. Bu Atiwa sangat bangga. Jadi bisa membedakan yang mana kodok, yang mana katak. Jadi keinget aja kalau misalnya udah lincah bisa lompat jauh, itulah si katak. Kalau kodok ada kutilnya, badannya besar, jadi dia nggak berleluasa bergerak dan sukanya hidup di daratan ya, bukan di dekat air. Nah, Dulu aku nggak bisa bedain katak sama kodok. sekarang jadi bisa sayang? Iya. Keren. Itu namanya belajar. Kalau kita belajar, yang Mbak tahu jadi tahu, atau yang kurang tahu menjadi tahu. Itu namanya berarti kamu sudah belajar. Hebat. Keren. Nah, ini nih. Kenapa ya dia punya kayak benjolan di lehernya? Menurut kalian sakit atau kenapa ini? Enggak, itu kayak di Lion King ini. Kenapa kayak di Lion King tuh gimana? Itu kayak burung yang kirim-kirim pesan gitu ke Oke, burung kirim pesan. Ini surat jadi isinya? Surat? Bukan. Oh, bukan. Makanan. Itu tenggelakan makanan. Aku mendengar ada yang menjawab dengan benar, dia menyimpan makanan. Ini adalah si burung rangkong. Jadi yang dia simpenin tuh tadi tuh buahnya pohon rotan. Iya, buahnya pohon rotan dia simpenin. Kok dia pakai simpen-simpen? Dia kok nggak langsung telan aja semuanya? Nah, dia betul. Jawabannya adalah buat nanti. Tapi nantinya itu bukan untuk dia. Dia simpanin makanannya. Iya, sayang. Ini burung ini termasuk maskot Kalimantan. Di burung rangkong ya. Burung rangkong ini sempat disangka sudah punah loh. Ternyata ditemukan lagi ada di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Yang di Kalimantan itu kayak burung enggang deh, bukan burung rangkong. Sama ya mereka. Burung Nah, di itu sini biasanya itu banyak yang buru gitu buat Oh. dijual, jadi gampang punah. Nah, pinter sekali. Banyak yang memburu dia, akhirnya dia menjadi punah ya. Betul, betul banget. Jadi ini dia menyimpan di kerongkongannya itu bukan untuk dia. Ini adalah burung yang sangat sayang sama keluarganya. Dia simpenin untuk dibawa pulang nanti untuk anak dan juga istrinya. Karena dia
Jadi dia makannya di sini, dia simpan. Terus dia terbang ke tempat anak dan istrinya. Jadi dia adalah burung yang juga sayang sama keluarganya. Jadi bukan cuma manusia yang sayang sama keluarganya, hewan juga sayang sama keluarganya. Nih, teropongnya coba disiapin lagi. Coba bantu lihat, ada ya ketemu burung rangkong nggak? Mana ya? Itu di Mana? Oh, itu tuh. Nah, itu. Nah, itu tuh lagi makan tuh dia. Asik sekali dia lagi makan. Wow, kayaknya dia lagi makan. Separuh dia makan untuk dirinya, sebagian lagi dia bawa pulang untuk keluarganya karena dia adalah burung yang sayang sama keluarganya. Disimpan buat nanti kasih makan Iya. ke keluarga. Untuk keluarganya. Betul. Makan biar kenyang pas itu simpan buat nanti Betul. Nah, siapa yang mau tebak nih? Ada 3 hewan utama di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Siapakah saja mereka? Yang pertama, tebak aja, namanya juga nebak. Kira-kira harimau kayaknya. harimau, oke. Harimau Jawa. siap. Ini kan kita di Sumatera, sayang. Burung. Oh, bukan. Dia punya gading. Gading. Oh, gajah. Gajah. Ini satu lagi dia suka Badak. betul. Baru betul baru juga aku baru aja mau kasih clue untuk kalian. Taunya kalian udah jawab. Jadi 3 hewan kunci di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan adalah harimau Sumatera, badak Sumatera, dan gajah Sumatera. Nah, mereka ini sudah terancam. Iya, sayang? Udah terancam punah karena sering diburu. Betul, Yang sudah harimau terancam itu punah karena Ada sering yang sakit. iya, karena sering diburu. Betul sekali. Nah, Terus juga gajahnya itu diambil Gading gadingnya. gajah Jadi sering iya, diburu. betul. Gajah diambil gadingnya, harimau Sumatera diambil bulunya, badak diambil culanya. Jadi yang kita punya saat ini itu, bayangkan Indonesia sebegini luasnya. Kita dulu punya harimau Bali, punya harimau Jawa, punya harimau Sumatera, tapi sekarang hanya tinggal punya harimau Sumatera aja. Kenapa? Yang lainnya semua sudah punah, sudah nggak ada lagi. Bahkan harimau Sumatera aja jumlahnya di hutan Sumatera yang seluas itu, jumlahnya hanya kurang dari 400 ekor aja. Kalau Gajah Sumatera juga semakin sedikit jumlahnya karena banyak yang memburu dia sih. Sedangkan mereka ini perlu untuk hidup berdampingan di dalam hutan. Nah, apa bedanya kalau badak yang ada di Jawa sama badak yang ada di Sumatera menurut kalian? Nih, aku tandain clue-nya di sebelah sini nih. Tuh. soalnya ada culaknya, ada juga yang nggak ada culaknya. Culanya betul. Culanya kenapa? Kalau yang di Jawa culanya berapa? Kalau di Jawa culanya 2. Terbalik, coba lihat ini yang di Sumatera tuh 1. Di Jawa culanya 2. Di Sumatera 2 doang. Nah, kalau di Sumatera culanya 2, kalau di Jawa culanya 1. Kan dibilang badak bercula 1 itu adanya di Taman Nasional Ujung Kulon yang ada di Pulau Jawa. Nah, ini lebih sedikit lagi, lebih sedih lagi, jumlahnya hanya kurang dari 80 ekor aja badak Sumatera yang masih tersisa. Jadi yuk kita sayangin mereka supaya mereka nggak punah. Kalau nggak ada tiger, bayangin deh, ini nggak akan seimbang ekosistem di dalam hutan itu. Iya, nggak bakal ekosistem kayak Semuanya akan bebas aja berkeliaran, jumlahnya nggak akan seimbang. Tapi ada si predator utama yang ada di hutan, yaitu harimau. Nah, kalau harimau ini adalah predator utama yang memakan para satwa yang lain yang ada di hutan sehingga jumlahnya seimbang, siapa dong yang bisa mengancam keberadaannya harimau? Kan dia udah yang paling manusia. Karena pengen diambil bulunya. Iya, manusia. Jadi kita harus jadi manusia yang baik yang melindungi mereka. Jadi mereka nggak punah, karena kalau nggak ada tiger atau nggak ada predator utama di sini nih, gawat, karena ekosistem kita nanti babi hutan jumlahnya banyak banget. Nanti anjing hutan jumlahnya nggak terkontrol banyak banget. Jadi dialah penyeimbangnya, kita harus jagain dan lindungin dia, jangan semakin punah. Nah, Di kita air itu predatornya itu hiu, jadi bisa betul. Jadi kita mau lihat nih, yang pertama kita akan lihat ketemu sama badak Sumatera.
Jadi badak ini adalah makhluk yang sebetulnya dia penyendiri. Dia nggak suka rame-ramean. Dia ini juga sangat-sangat pemalu. Jadi sebetulnya kalau kita ketemu sama dia nih, dia kemungkinan besar dia yang akan pergi. Jadi kalau kita ketemu badak, apalagi ketemu bayi badak kayak gini lucu tuh, kita bisa, ya diem aja. Nanti kalau dia lengah, kita jalan pelan-pelan sambil mundur. Kalau ada yang bisa manjat pohon, boleh manjat pohon. Nah, udah deh gitu aja. Jangan disakiti badaknya. Badaknya tinggal sedikit, jadi jangan disakiti. Kita harus lindungi badak kita, badak Sumatera. Nah, ini dia tuh. Dia sedang lihat ya ada orang yang datang nih ke tempat aku. Dan dia suka berkubang. Dia emang suka berkubang. Kenapa dia suka berkubang? Kubangan itu kayak AC untuk tubuhnya. Mendinginkan temperatur tubuhnya kalau lagi gerak. Dan itu juga menghilangkan kutu-kutu atau menghilangkan nyamuk-nyamuk atau serangga-serangga yang gigitin dia, yang nempel di tubuhnya. Itulah cara dia mandi, cara dia membersihkan dirinya. Jadi dia suka berkubang dan dia sangat butuh berkubang. Berkubang itu disebutnya itu kalau berkubang wallowing. Jadi kalau dia lagi wallowing, berarti dia lagi berkubang. Nah, dari sini kita akan ketemu jejak kaki, jejak harimau Sumatera. Coba kita lihat kanan dan kiri, apakah kita melihat ada penampakan harimau Sumatera? Apa kalian melihat? Harimaunya makan manusia ya? Enggak lah. Dia nggak suka makan kita. Nanti aku kasih tahu ya kenapa. Itu harimaunya. Tuh dia tuh harimaunya tuh. Dia memang lagi berburu. Terancam baru. Nah, betul. Kalau dia merasa terancam baru. Semua makhluk yang merasa terancam pasti mempertahankan dirinya. Nah, ini dia lagi berburu nih. Karena memang harimau itu tugas utamanya adalah berada di hutan untuk berburu. Jadi dia harus selalu berburu. Kalau dia nggak berburu, dia nanti sakit, nanti dia mati. Nah, dia kayaknya lagi berburu. Nah, ini dia nih hewan buruannya. Siapa tuh? Gajah. Bukan. Apa Siapa itu? Anoa. Dia lihat ada. Aku nggak pernah lihat. Iya, ada. Kayak gitu. Oh, dia lagi ngincar. Nah, itu dia cuma lagi mengejar. Dan harimau juga nih, dia juga bisa merasakan sakit loh. Kita akan lihat ada harimau yang terluka dan ditangani. Ini adalah proses rescue harimau. Jadi manusia itu suka menyakiti mereka sih. Manusia-manusia yang nggak bertanggung jawab itu. Jadi ada yang terluka karena dia tertembak. Akhirnya ini diselamatin. Karena dia ini buas, hewan buas. Jadi dia perlu ditangani. Dia dibuat tidur dulu. Kemudian dia dimasukkan ke jaring. Bukan untuk disakiti, tapi supaya lebih mudah diangkatnya atau ditanganinya. Nah, dia juga bisa merasakan sakit kayak kita. Ngerasain perih, tidak nyaman. Sehingga karena kita sayang sama dia, kita juga rawat. Kita beri obat. Ada tim dokter yang memantau kesehatannya, disemprotkan cairan antiseptik supaya dia tidak semakin parah sakitnya, dirawat, diukur tekanan darahnya, diberi tanda. Kalau kalian tadi lihat dia kayak dicabut. Iya, dia di situ diberi tanda. Jadi tahu, oh ini adalah harimau yang dulu pernah diselamatkan. Nah, nih dia diberi tanda tuh, disuntik, dipelihara, disayang. Dipeliharanya di mana? Nanti di dalam hutan. Jadi setelah dia selesai, dia udah sehat, dia udah kuat lagi, dia harus segera kembali ke hutan. Bukan dipindahin ke kebun binatang ya, tapi dia harus kembali ke hutan karena dia harus melanjutkan tugasnya yaitu berburu. Nah, dari harimau kita sekarang melihat para gajah. Ada gajah-gajah yang berusaha kabur. Emang betul dia kabur? Ternyata suka gajah. Kamu suka gajah. Ternyata ini bukan mau kabur, tapi ternyata gajah itu diberikan karunia memiliki otak yang cerdas dan ingatan yang kuat dan dia bisa mengingat untuk waktu yang sangat lama. Jadi dia itu ini kalau dia bukan mau kabur, tapi dia ini sedang lagi datang nih memorinya yang kapan? Yang 70 tahun yang lalu itu. Ternyata zaman dahulu itu rumah dia lebih luas lagi. Bukan hanya sebatas Taman Nasional Bukit Barisan Selatan aja. Tapi semua area yang lain-lainnya yang sampai luas banget itu juga rumah dia. Nah, dia hanya ingin mengecek, oh ternyata rumah-rumahnya yang dulunya itu rumah dia sekarang sudah jadi rumah penduduk, ada yang udah jadi warung, ada yang udah jadi pasar, ada yang jadi mall. Dia cuma ingin melihat karena memorinya kadang-kadang datang. Karena dia bisa mengingat dengan sangat kuat. Karena dulu itu semua hewan-hewan apa makhluk itu
biasanya itu semuanya itu sebelum ada manusia itu yang membuat itu semuanya itu cuma tanah doang sama air. Iya, betul. Jadi dia itu bukan karena mau ganggu manusia. Jadi manusia ketika ada gajah yang datang ke pemukiman, nanti mereka akan panggil para ranger, Pak, ini ada gajah yang datang berkunjung, tolong balik ke dalam hutan. Nah, gajah juga memiliki rasa saling menyayangi. Nah, ini ada gajah yang terpeleset nih, anak gajah masuk ke parit, tidak sengaja dia terpeleset dan masuk ke parit. Lihat mamanya, ini seperti Bu Guru, seperti Bu Anosa, Bu Maria. Ya, ini mereka nggak langsung angkat, tapi mereka kayak lihat dulu. Karena yakin dan percaya kamu pasti bisa mengatasi kesulitanmu. Sama seperti Papa dan Mama juga. Nggak langsung buru-buru, sini aku tolongin, tapi dilihat dulu. Nah, ketika dilihat anaknya berada dalam kesulitan, maka bundanya gajah ini nggak segan-segan untuk masuk ke dalam parit seperti ini dan mencoba untuk menolong anaknya supaya anaknya bisa selamat, nggak kesulitan lagi. Ini persis perilakunya juga seperti manusia. Jadi bukan hanya manusia yang punya sifat senang tolong-menolong, tapi juga para hewan, dan gajah adalah salah satu hewan yang paling penyayang dan paling sayang sama keluarganya dan paling suka tolong-menolong. Nah, kalau ini agak jijik sedikit nih habis ini. Menurut kalian kalau dia udah geol-geol kayak gini, kira-kira mau ngapain ya? Mau berak. Oh, berak. Mau pup ya. Jadi betul itu jawabannya. Dia mau buang air besar. Jadi ternyata buang air besar ini adalah cara dia juga, selain untuk menjaga kesehatan dirinya, ini juga adalah cara untuk menandai tempat tinggalnya. Ya, jadi ini adalah cara dia menandai tempat tinggalnya. Nanti bakal ke rumah. Dari baunya, betul. Jadi kenapa sih hewan itu kalau di hutan kayaknya nggak suka bertengkar? Karena mereka nggak ketemu. Karena mereka tahu, oh ini rumahnya berang-berang, kita berarti jangan ke sini, kita ke tempat yang lain. Semua hewan itu sudah menandai tempat tinggalnya masing-masing. Jadi mereka nggak ketemu dan mereka juga nggak suka bertengkar dan mereka hidup rukun. Baunya beda-beda. Baunya pun beda-beda. Dari jauh juga sudah bisa tercium. Oh ini ada kotorannya berang-berang, berarti di situ ada mereka, berarti di situ rumahnya kita lewat jalan yang lain. Berarti kita rumahnya bukan di sini, kita pindah ke tempat yang lain. Nah, kalau ini ada tebak-tebakan. Kayaknya ada yang sembunyi nih di sini. Siapa ya? Kayak ular. Mana tuh ularnya? Mana ya? Mana ularnya? Warna apa tuh? Warna kuning sama kayak warna hitam. Kuning hitam gitu. Itu Tapi ini ular lagi ngapain nih? injak mulut dia biar langsung gigit. Oh, lagi membuka mulutnya. Coba kita lihat. Menunggu mangsa. Oh, betul ternyata jawabannya. Banyak injak bakal langsung digigit. Betul, ternyata jawabannya adalah ular. Kalau yang ini siapa nih? Kayaknya agak susah ya. Siapa ini ya? Tunggu, ini kenapa kebalik? Ular aja. Itu ular juga itu. Oh iya, tapi posisinya kenapa? Posisinya kebalik. Katanya. Posisinya kebalik, Bu, yakin? Betul sekali. Itu pinter banget loh. Biasanya orang-orang nggak gampang loh nebaknya. Jadi ini juga ular. Kalau kepalanya segitiga dan warnanya cerah, biasanya mereka justru yang galak, biasanya justru yang berbisa. Jadi ular juga sama seperti harimau, sangat diperlukan untuk ada di hutan, bahkan di sekitar kita. Karena mereka juga adalah predator. Predatornya para siapa? Tikus-tikus yang suka ngegangguin di rumah kita. Ya kalau nggak ada mereka, tikus-tikus bebas berkeliaran. Tapi kadang ular kobra itu makan manusia. Kalau merasa dirinya terganggu, kalau kita nggak gangguin dia. Iya, soalnya kayak mau dipelihara gitu buat dipajang. Nah, sekarang sudah hampir sampai. Betul. Jadi kita sekarang udah hampir sampai di ujung perjalanan kita. Kita mau say goodbye sama hewan-hewan yang ada di sini dan kita nanti akan beristirahat sambil menanam. Kapan menanam? Ini habis kita akan menanam sama Miss Esti. Kita akan menanam sama Miss Esti, bisa sambil disiapkan peralatannya, ya. Bisa disiapkan peralatannya. Kita akan menanam nih sebentar lagi sama Nanam kiri enggak? Iya nih tuh. Ini adalah hewan-hewan. Ada gajah. Selain menanam ada tugas lagi enggak? Nanti kita tanya sama Bu Anosa ya sayang.
Nah, jadi kita udah banyak melihat hewan-hewan yang berada di hutan dan kita harus lindungi serta sayangi mereka, jangan sampai merekanya menjadi punah. Nah, semua aktivitas hewan di dalam hutan itu dipantau dan dimonitor, bukan sama videografer atau fotografer yang ngejar-ngejar, ayo aku kejar kamu, aku mau foto, tapi ada alat namanya adalah camera trap. Jadi camera trap inilah yang mengambil foto serta video para fauna dan flora yang berada di hutan. Daun jatuh bisa diambil videonya sama dia. Selama ada gerakan, maka dia akan mengambil foto dan video. Jadi ini dipasang di pohon-pohon seperti ini di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, jumlahnya ada sekitar 200 camera trap. Nah, sekarang kita udah waktunya relaxing and resting. Jadi kita lewat jembatan yang sama di sini. Dan tahu nggak kalian, perjalanan hari ini dari SDI Pasiko, kita juga akan berdonasi. Jadi Bu Atiwa akan memberikan uang sebesar Rp200.000 dari SDI Pasiko untuk disumbangkan kepada Taman Nasional Bukit Barisan Selatan untuk program konservasi. Supaya bapak-bapak di sana tambah semangat lagi membeli bibit, memonitor perkembangan para satwa, menjaga para flora yang ada di sana. Jadi nanti ini akan Bu Atiwa serahkan kepada Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Nah, dari sini kita nanti bikin-bikinnya itu di bandara di Jakarta. Jadi kita harus balik dulu, kita akan menuju ke Raden Inten 2 Airport, pulangnya kita naik pesawat. Nah, ngelewatin jalanan yang sama, kita akan menuju Kita nggak jadi ke Taman Nasional. Oh, jadi kan kita udah tadi ke Taman Nasional. Nanti kita mau bikin-bikin, tapi kita bikin-bikinnya setelah kita kembali dari hutan. Nah, di sini kita akan naik pulang dari bandara itu, kita dari bandara namanya Raden Inten 2. Ini adalah nama pahlawannya Lampung, ya, namanya Raden Inten. Jadi kita di pesawat, nanti kita akan terbang deh pulang ke BSD. Nah, nanti kita sebelum kita membubarkan diri, kita akan menanam dulu sebagai bentuk ya rasa cinta kita dan rasa syukur kita. Kita ingin lebih banyak flora yang tumbuh di bumi ini. Dan kita akan menanam sama Miss Esti nanti sama-sama. Jadi kita mau pulang dulu nih. Mau take off, mudah-mudahan cuacanya hari ini bagus dan baik. Jadi kita akan take off dulu dari Bandara Raden Inten 2 menuju ke Bandara Soekarno-Hatta International Airport. Dan di sini kita mudah-mudahan cuacanya cerah. Mudah-mudahan kita udah terjun-terjutan atau kena turbulen selama di perjalanan. Nah, sambil kita ini boleh disiapkan alat-alat menanamnya ya. Kayaknya Miss Esti udah kirimkan satu box lengkap. Jadi kita terbang dulu. Nanti begitu kita mendarat, kita akan langsung menanam. Nah, itulah oleh-oleh kita dari Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Kenapa kita menanam? Karena kita adalah anak-anak Indonesia. Anak-anak Indonesia yang sayang sama negara kita. Yang kita mau flora-flora enggak punah, hewan-hewan enggak punah. Jadi kita sekarang akan menanam karena kita bangga jadi anak Indonesia, dan Bu Atiwa bangga bisa ketemu sama anak-anak dari SDI Pasiko yang ternyata pinter-pinter semua. Yuk sekarang semuanya kita siap-siap menanam. Silahkan Miss Esti. Mana Oke, Miss baik, Esti? Bu Atiwa. Oke, sebenarnya Jelas. kelihatan jelas Bu Atiwa. Ini remove spotlight diri Bu Atiwa dulu. Nah, pindahin spotlightnya ke Miss Esti. Miss Esti dua-duanya ya? Ada dua ya? Iya. Oke. Sip, Miss Esti. Sudah kelihatan ya, ini tangan Miss Esti. Kelihatan nggak? Miss Esti tangannya udah kelihatan, sayang? Kelihatan. Nggak kelihatan? Kelihatan. Belum ya? Oke, Sudah. Miss Esti sudah? 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 Oke. Dah, oke. Teman-teman boleh disiapin dulu peralatannya. Miss Esti sebutin satu-satu ya. Ini ada Kalau Miss Esti sebutin, kalian bilang ya, ada Miss gitu. ini ada pot. Warnanya Ada, coklat. Miss. Kelihatan? Ada, Miss. Oke, Ada, Miss. sudah ada.
Ada, Miss. Ada ya. Yang selanjutnya ada media tanam. Ada media tanam. Miss. Ya tuh tanah gitu ya. Tuh ya. Tanam, jadi media tanam mungkin di kemasannya warna apa ya? Ada paper bag warna coklat. Ada? Ada, sayang? Media tanam yang kayak tanah ada? Ada. Ada, Miss. Ada. Oke, sip. Yang selanjutnya ada benih. Kelihatan nggak? Ada semuanya dikasih sekolah. Iya, Ada. teman-teman Ada bayam dan kangkung. dua macam ya. Iya, Ada dua macam benih ya. Bayam sama kacang Kalau panjang. Miss punya 3 macam benih nih. Ada benih kangkung, terus ada benih kacang panjang, dan ada benih bayam. Aku temen Benihnya ada di dalam. bayam dan kangkung. Aduh. Aku Adanya dua. bayam. Aku cuma ada bayam, dua. bayam dan kacang panjang. Kacang panjang dan bayam. Iya, teman-teman kayaknya dikirimnya hanya 2 macam ya. Ini bisa sih sebutin macam ketiga macamnya aja. Bayam. Nanti teman-teman bebas Kacang mau panjang tanam banyak. benihnya yang mana aja boleh. Aku gak tahu. Ya, nggak apa-apa, sayang. Jadi ada yang bayam, ada yang kacang panjang, atau ada yang lain nggak apa-apa. Bayam Yang penting- sama kangkung. Aku tadi Oke, dapatnya bayam sama kangkung. bayam. Oke. Nggak apa-apa. Oke, sip. Miss, Selanjutnya bayam ada- semua. Oh, ada yang bayam semua. Ya, nggak apa-apa, sayang. Berarti nanti kamu panen Miss. bayam. Miss Esti. Ya, Boleh dicampur nih. ya. Nanamnya boleh dicampur nggak, Miss, katanya? Oh, jangan nanamnya. Teman-teman kan kalau nggak salah dapat potnya berapa? 2 ya? Benar nggak? Iya. Ini untuk apa? Ya, dapat 2 pot, Miss. Teman-teman Esti, bisa. aku boleh ke toilet Ya. nggak? Boleh, sayang, boleh. Boleh ke toilet. Boleh. Ini Oke, untuk iya apa? jadi nanti teman-teman, misalkan, Miss aku dapatnya bayam sama kangkung. Nah, nanti yang satu potnya bisa ditanam sama bayam, yang satunya lagi boleh ditanam sama kangkung. Jangan dicampur ya benihnya dalam satu pot. Oke? Aku boleh tulis dulu nggak di potnya? Boleh, diberi tanda yang mana untuk bayam, mana yang untuk kangkung, boleh. Oke, kita dengar Boleh. Miss Esti dulu ya. Oh iya. Oke, selanjutnya ada sekop teman-teman. Di sini ada 3 macam sekop. Ada sekop yang besar, ada yang kecil, yang panjang, terus ada juga garpu tala. Nih seperti garpu. Ya, Sabrina lengkap tuh, ada buat Yoli, Denis juga. Biasiana juga, Velosnya juga, semuanya ada. Oke. Nah, tadi kan teman-teman ada yang nanya, bisa tulis pokoknya. Nah, sebenarnya teman-teman bisa ada dapat ini nih, penanda benih. Kelihatan nggak? Nih. Ada penanda benih yang warna putih, sayang. Kayak gini nih. Kuning sama putih. Ya, betul, ada 2. Ya, betul, Nih, Cahil, dikasih Denis, betul. Nanti kita tulis nggak? Iya, nanti Iya. Nanti teman-teman tulis. Mes. Misalkan mau nanam bayam, ditulis bayam. Atau mau tanam kangkung, tulis kangkung nih seperti Miss Esti. Tanahnya, Kelihatan nggak tulisannya? Mes. Tanahnya tumpah. Tanah aku, Mes. Tanahku robek. Wah, tuh kayak Cahyun tuh. Cahyun malahan lengkap, ada bayam tanggal 8 katanya. Oke, boleh. Sama tanggalnya ya, boleh banget. Nah, teman-teman bisa nulisnya pakai pensil ya. Oke, sudah? Udah, Miss. Oke, kita lanjutin ya. Iya, Justin. Kenapa, Justin? Tanahku keluar. Apa, sayang? Tanahku keluar dari kertasnya. Tanahnya keluar dari kertasnya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Miss Esti, Iya, Sabrina. yang buat ininya boleh gak kertasnya diambil terus ditempelin ke ininya? Boleh. Jadi diambil Oh, kertasnya untuk diambil. label. Mau ditempel? Oh, iya boleh. Kita dapat stiker ya? Iya, ada stiker juga. Oke, yuk kita sekarang dengerin Miss Esti lagi. Miss ini. Miss Esti boleh di-unmute dulu, Miss Esti. Oke, Sudah terdengar? sudah.
Oke. Nah, pertama-tama masukin media tanamnya ke dalam pot. Tanah Berapa hampir sendoknya berapa kali? Pakai yang besar atau yang kecil? besar boleh. Diisi Berapa ya sendok? sampai hampir penuh. Oke. Oke. Diisi potnya pakai tanah kata Miss Esti tuh sampai agak penuh ya Miss Esti ya, sampai penuh. Iya, sampai agak penuh. Tuh, kayak Miss Esti ya, Miss Esti lagi ngisi tanahnya ke dalam pot tuh. Silakan mengisi potnya. Kayaknya Kalista udah mau sampai atas tuh kalau aku lihat posisi sekopnya. Tuh, Miss Esti juga lagi ngisi. Coba aku liatin siapa lagi ya. Oh, Dennis juga lagi fokus. Vinzo juga lagi ngisi. Felicia lagi ngisi juga. Jacqueline juga. Jaehyun juga. Yesiana juga semua lagi sibuk, Miss. Ngisi tanah ke dalam pot. Oke, lagi pada fokus ya. Iya. Masukin media tanamnya. Nanti kalau misalnya udah panen, nanti Mr. Calvin dibagi deh. Oh, pakai yang besar kan? Iya, pakai yang besar. Kalau mau pakai yang ini juga bisa nih. Pakai yang panjang nih. Kelihatan nggak? Nih, pakai yang ini juga boleh. Sekopnya bisa juga kok. Loh, Tuh, yang bisa kan? panjang Buat masuk. atau yang besar? Bebas, boleh dua-duanya. Yang besar aja. Kalau bijinya Ini juga juga boleh. atau di tengah-tengahnya. Kenapa? Ya di atas atau di tengah-tengahnya. Di atas atau tengah-tengahnya? Itu biji kangkung. Oh, namanya maksudnya. Penandanya. Ini maksudnya? Kayaknya kita belum sampai sana ya, Miss Esti ya. Iya, nanti ya itu terakhir. Oke, teman-teman sudah semua? Belum. Oke. Jadi sekarang masih mengisi tanah tuh kayak Dennis sudah sampai di atas tuh Dennis berarti Sudah, belum selesai. Esti. Iya. Ini tanahnya sampai itu enggak sampai ke atas sini atau di sini aja di bawah. Miss, aku di tanah ada daun. Tapi jangan terlalu penuh ya, nanti tanahnya luber keluar. Kurang lebih seperti ini, kelihatan nggak nih potnya Miss Esti? Kelihatan. Coba Bu Atiwa lihat, coba tunjukin ke kamera yang udah selesai. Coba siapa aja, Evelyn udah. Oke, siapa aja yang udah selesai masukin. Gizel udah, Vinzo udah. Miss, dikit lagi. Kayun udah. Oh, dikit lagi. Udah. Oke. Aku sih harus. Oh, Lionel udah. Oke. Kevin udah. Oke, Kevin udah. Lina juga udah. Oke, udah banyak yang udah. Jessiana udah. Aku masih belum, Miss. Ya, nggak apa-apa sayang. Sambil diisi ya. Tanahnya diisi ke dalam potnya. Selanjutnya apa, Miss Esti? Oke, selanjutnya teman-teman bisa bikin lubang. Tadi kan kita udah isi potnya sama media tanam ya. Nah, teman-teman bisa bikin lubangnya pakai ini nih, gagang sekopnya. Pakai gagang sekop. Caranya kayak gini. Kelihatan nggak? Dibuat lubang ke tengahnya. Boleh gak pakai sekop yang kecil ditusuk pasti diputar-putar. Boleh. Boleh. Nah, tuh kayak Evelyn. Kayak Jacqueline juga tuh. Udah, Miss, sudah bikin lubang. Udah bikin lubang. Nah, selanjutnya teman-teman boleh masukin benihnya. Teman-teman bebas mau pakai benih yang mana aja. Nah, tadi kan benihnya ada yang besar-besar, ada yang kecil banget ya. Ya nggak? Nah, Iya. kalau yang besar. Apa yang kecil ada berapa? Nah, kalau yang benihnya besar seperti kangkung atau mungkin kacang panjang, teman-teman boleh masukinnya sekitar 5 atau 6 benih aja. Kalau yang bayam kan benihnya kecil-kecil ya. Nah, kalau kayak gini nih ya bayam,
itu teman-teman boleh masukin agak banyak, nggak apa-apa. Karena kan dia benihnya kecil. Oke? Kalau benih yang besar boleh masukin sekitar 5 tadi ya Miss Esti ya? Iya, 5 atau 6. Kalau yang kecil boleh agak banyak. Kalau benihnya bayam boleh agak banyakan. Pakai yang buat namainnya, Mas. Buat Iya. Miss Esti boleh. Miss, kalau kangkung berapa biji? Iya, Ceyun. Ini kayak ini Miss Esti kayak Ceyun ini boleh segini cukup nggak Miss katanya lihatnya Miss? Boleh. Oh, boleh kan? Boleh. Tadi Ya. Sekarang sudah kayak gimana? koneksinya. Aku sudah lubangin dan taruh bijinya di dalam lubang. Oke, betul. Kalau udah, iya bisa sih tadi udah masukin juga ya benihnya. Ditutup lagi enggak? Iya benar ditutup. Nih bisa sih udah masukin benihnya ya. Udah masukin. Miss Esti. Miss Esti ngapain? Miss. Habis benihnya buat ya. taruhnya berapa? Kalau yang kecil-kecil benihnya boleh banyak. Kalau yang agak besar ukurannya benihnya sekitar 5 sampai 6 ya. Miss, aku udah selesai. Miss, udah selesai. Boleh aku istirahat nggak? Oke, sebentar lagi sayang. Kita tunggu teman-teman ya. Esti setelah taruh benihnya kita ngapain? Nanti kalau udah ditaruh dimasukin benihnya ke lubangnya tadi, teman-teman tutup ya lubangnya. Pakai tanah-tanah yang ada di sekitarnya. Aku belum selesai. Miss Nggak Esti, apa-apa, sayang. Boleh nggak Miss ambil sedikit tanah buat tutupinnya? Boleh, jadi Boleh. kalau nanti belum selesai, boleh juga nanti sambil dilanjutin lagi ya Miss Esti ya. Miss, aku Iya. udah selesai. Ini kita tunjukin dulu caranya. Udah lakuin, Miss. Oke. Oke. Tadi kan udah ya, udah ditutup lubangnya. Sekarang isinya ditutupin benih. ya. Nah Kalau sekarang ngapain? teman-teman bisa kasih nama nih. Misalkan tadi Miss Esti masukin benihnya kangkung, terus Miss Esti masukin deh namanya. Nih, jadi namanya. Aku tadi masukin kangkung. Iya, Iya, dipencettin ya. Kalau misalkan bayam berarti ditulisnya bayam. Kalau misalkan kacang panjang berarti ditulisnya kacang panjang. Jadi teman-teman nanti nggak bingung. Tadi aku nanam apa ya? Oh ternyata bayam. Jadi kita nggak bingung deh nanti. Oke, sudah selesai. Benihnya ini. Miss taruh di dua. Ini sudah benar. Namanya Miss. Larasati mau tanya Larasati. Iya, benihnya apa? Larasati mau tanya apa sayang? Ini benihnya kayak gini. Iya sayang, benihnya kayak gitu. Nanti Larasati buka tutupnya, terus Larasati ambil ya. Di dalamnya ada kertas buat kasih tahu apa? Apa? Di dalam botolnya itu ada kertas yang kasih tahu tanaman apa. Iya betul. Iya benar. Kayak gini nih kan kangkung. Ya. Ini kalau kacang panjang ini berapa bijinya? Kalau kacang panjang. Oh, kacang panjang bisa 5 atau 6, boleh. Kalau kangkung? Kangkung juga boleh 5 atau 6. Kalau bayam itu bisa lebih banyak karena dia bijinya lebih kecil. Miss, ini tulis kangkungnya di sini ya? Iya sayang, buat. Iya ditulis di situ nah. Ditulis. Kalau tadi kalau kayak Ceyun tadi bagus juga idenya, dikasih tanggal. Jadi nanti pada saat dia mekar atau keluar, jadi tahu deh untuk mekar butuh sekian hari atau sekian minggu atau sekian bulan gitu. Oh iya benar. Miss Esti? Iya. Iya? Nggak jadi Siapa yang tanya? Nggak jadi. Nggak jadi. Miss Oke. Esti, Miss Esti. Ya. Aku kan udah selesai. Kalau yang udah selesai ngapain, Miss? Tunggu sebentar. Kita nungguin teman-teman ya. Miss, kalau aku udah selesai yang satu pot, boleh bikin satu potnya lagi nggak? Boleh banget. Boleh banget. Atau nanti kalau misalkan waktunya nggak cukup, teman-teman bisa dilanjutin setelah virtual trip ya. Yang udah dapat outing. Oke.
Selanjutnya apa Miss Esti setelah ditancapkan nama di atasnya? Iya. Nah, nanti setelah selesai ini teman-teman bisa disiram ya tanamannya. Tadi kan kita udah nanam benihnya, kita masukin ke tanahnya. Nah, jangan lupa disiram. Disiramnya itu setiap pagi hari dan juga sore hari. Nah, kan benihnya baru aja ditanam ya. Teman-teman bisa letakin potnya itu di tempat yang sejuk ya, yang teduh. Jangan yang terkena matahari langsung. Baru deh nanti misalkan nih, Miss Esti udah punya tanaman yang kelihatan nggak? Kelihatan Miss Esti. Ada yang nih. Miss Esti udah punya nih yang udah ada tumbuh daun-daun kecil, kelihatan? Kelihatan. Nah, ini kurang lebih usianya sekitar semingguan 3 sampai 7 hari. Nah, ini nanti kalau misalkan sudah keluar daun-daun kecil, teman-teman boleh deh pindahin potnya ke tempat yang terkena matahari langsung, biar nanti dia bisa tumbuh besar dan teman-teman bisa panen, kayak gitu. Oh iya, Miss Esti kasih info juga. Taruh di depan matahari. Iya, kalau misalkan baru ditanam, naruhnya di tempat yang teduh dulu ya, jangan terkena matahari langsung. Nanti kalau sudah keluar daun-daun kecil, baru boleh deh dipindahin ke yang terkena matahari langsung. Nah, kalau misalkan ada yang nanya, Miss, kira-kira bisa panennya kapan ya? Kalau untuk bayam dan kangkung itu kurang lebih 30 sampai 40 harian, teman-teman. Kalau untuk kacang panjang itu dia agak lebih lama, sekitar 50 sampai 60 hari setelah teman-teman tanam kayak gitu. Tapi jangan lupa disiram ya. Jadi kira-kira 1 bulan lagi kalian mungkin bisa mulai panen bayam. 3 bulan lagi bisa mulai panen kangkung. Jangan lupa dimakan ya. Iya. Ini bisa sih contoh kangkung yang udah tumbuh. Teman-teman bisa lihat? Kelihatan nggak? Kelihatan. Nih. Jadi nanti kalau misalkan ini kurang lebih udah berapa ya? Sekitar 3 sampai 4 mingguan kali ya. Kalau udah agak besar, pindah pot ya? Iya. Nanti kalau misalkan sudah besar, daun-daunnya sudah muncul, terus ada batang-batangnya juga, teman-teman boleh deh panen. Terus dimasak sendiri deh, minta tolong sama Mama. Larasati mau tanya, Larasati? Miss Esti itu benihnya ini. Ya, itu untuk menandai ya, memberi nama tanamannya. Jadi Larasati tulis namanya di situ. Kebanyakan kan? Terus ditancepin di Iya, atas. di yang warna putih itu. Ami sudah taruh tanahnya, mau disiram airnya enggak? Mau disiram sekarang boleh nggak, Miss, intinya katanya? Nanti aja ya setelah virtual trip. Ya. Nanti kalau sekarang becek dan basah nanti meja atau ininya. Resti. Oh, ada yang udah siram. Oke, nggak apa-apa deh. Resti. Ya. Nanti selesai kita virtual field trip ini, kita bisa nggak langsung Ada ini medianya gampang siram. Iya, boleh. Baca. Nanti teman-teman setelah selesai virtual tripnya boleh langsung siram tanamannya ya. Oke, yang udah selesai nih Bu Atiwa. Stop sharing ini. Bu Atiwa sambil, yuk dinyalakan kameranya, yuk sambil foto dong, dikasih lihat dong tanamannya. Kalau misalnya Miss Bu Atiwa, aku jadi transparan, nggak kelihatan, boleh dimatikan dulu virtual background-nya. Jadi nanti mukanya kelihatan. Yuk sambil Bu Atiwa ngambil fotonya nih. Coba kasih lihat ke kamera yang udah jadi. Kayak Lina udah ditancapin. Cayun malah dikasih smile di potnya. Edward juga udah. Oke, dikasih lihat ya tanamannya. Lihat ini diratain, Miss. Iya, boleh sambil diratain. Coba Bu Atiwa lihat sini. Semuanya. Smile. Pak Calvin, smile Pak. Udah ini. Bu Anosa, Bu Maria, Bu Miss Nani. Oke, semuanya lihat sini. 1, 2. Ada yang belum menyala kameranya, udah dinyalakan sayang. Jadi bisa ada fotonya kita sama-sama ya. 1. Kamera aku nggak bisa nyala, Mister. Oke, nggak apa-apa kalau nggak bisa. 1, 2, 3. Coba Bu Atiwa lihat dulu fotonya bagus apa enggak. Oke, sekali lagi deh. 1, 2, 3. Oke. Sip. Kalau gitu berarti anak-anak menanamnya bisa sambil dilanjutin lagi nanti kan ya Miss Esti ya? Iya, boleh dilanjutin lagi nanti.
Oke. Iya? Bikinnya kapan? Bikin apa sayang? Kirim. Apa misalnya? Kirim. Kenapa? Kirim. Dikirim untuk apa, Andra? Dikirim untuk apa? Itu tanamannya. Tanamannya kamu dikip Andra. Oh. Untuk Andra, nanti Andra kalau panen, Andra masak deh, makan sayur sendiri ya. Tapi ada tugas lagi gak? Oh, nanti kalau begitu, Bu Hatiwa akan serahkan lagi kepada Bu Nia atau Bu Anosa untuk menjawabnya. Kegiatan kita hari ini sudah selesai. Jadi nanti Bu Nia sama Bu Anosa mungkin ya yang akan memberitahu. Silakan Bu Nia atau Bu Anosa. Baik, terima kasih Bu Atiwa dan Miss Esti untuk jalan-jalannya ke Taman Nasional Bukit Barisan untuk hari ini. Pastinya anak-anak tambah pengetahuan mereka tentang hewan-hewan dan apa yang ada di dalam hutan ya. Dan mereka semuanya cukup excited. Mohon maaf kalau yang feedback diberikan kepada anak-anak ini saling tumpang tindih begitu. Dan juga terima kasih untuk Miss Esti atas pembelajarannya menanam benih sayur-sayuran untuk peserta didik Ehipasiko. Semoga nanti mereka yang semula tidak suka sayur, tapi dengan mereka menanam benihnya sendiri, usahanya mereka, jadi mereka nanti bisa mencicipi hasil daripada sayuran yang mereka tanam tersebut, ya. Oh gini Bu Nia, Bu Nia. Nanti Ya, kalau Bu ada anak yang panen dan dia makan tanamannya sendiri, boleh dikasih tahu namanya ke Bu Atiwa. Nanti Bu Atiwa kasih sertifikat anak pemberani mau mencoba. Oke, terima kasih. Nah, itu kalian dengar sendiri ya dari Bu Atiwa ya. Jadi ada apresiasi untuk kalian yang mau untuk memakan dari hasil panen kalian yang kalian tanam untuk hari ini. Baik, untuk outing hari ini sudah selesai ya Bu Atiwa dan Miss Esti ya, berarti ya. Sudah Oke, selesai. nah kalau tadi ada yang bertanya ada worksheet lagi, itu sudah dijadwalkan di GC. Nanti bisa untuk dicek ya, Andra ya, teman-teman yang lain tadi juga sudah tahu. Untuk di ada di forum. Kalian bisa cek di forum untuk worksheet outing kita di hari ini. Oke, begitu Bu Atiwa dan Miss Esti. Ada yang ingin disampaikan kembali untuk outing kita? Nggak ada, Bu Nia. Bu Atiwa mau mengucapkan terima kasih banyak untuk SD Hipasiko, untuk kepercayaannya ke BVT dan juga kepada Rutsi untuk kegiatan hari ini. Dan Bu Atiwa senang banget karena anak-anak semuanya aktif dan anak-anak semuanya pintar dan anak-anak sangat menyenangkan. Sampai ketemu lain waktu. Untuk peserta didik kelas 4A dan 4B boleh kita kasih bunga untuk Miss Esti dan Bu Atiwa yang sudah menemani kita outing pada pagi hari ini hingga siang hari ini ya. Terima kasih Bu Atiwa. Sama-sama Bu Nia. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa lagi. Dadah. Oke. Selamat siang. Jangan lupa dipanen dan dimakan ya. Baik.